Terima kasih pada Pak Samsul. Selanjutnya yaitu mengisi acara yaitu Bapak Fatul Muridas Ake. Beliau ini adalah bagian kerjasama. Mungkin nanti Bapak Gurunya mau kerjasama sama Bapak Murid, ini sudah jadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala yang saya hormati Bapak Samsul Bahari selaku Humas Humas ini, kalau rumah berarti sama dengan saya. Karena saya ini humas, para humas Alimanja yang kebetulan dapat tambahan tugas sebagai kepala bagian kerjasama. Jadi kita satu nasib. Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta adik-adik sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang berilmu, beramal dan bertakwa. Luar biasa, ilmu, amal dan takwa sudah sempurna. Ilmu, amal dan takwa. Allah punya ilmu, tapi tidak beramal dan macam-macam tapi tidak beramal seperti yang. Jadi saya kira tiga hal itu kunci sukses hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah saya sampaikan oleh Pak Imam Haji. Memang harusnya tadi berbalik ya, harusnya evaluasi umum dulu terkait dengan bagaimana pengalaman paling malam itu, kemudian baru masuk ke jurusan. Malah harusnya baru jurusan, karena tadi Pak Haji lagi sedang ada kerjaan yang besar sehingga mohon izin untuk menyampaikan lebih dahulu hal-hal terkait dengan program studi fisika. Kami punya banyak program studi, itu diantaranya fisika. Sudah sedemikian hebat, apalagi prodi-prodi yang lain. Kami punya 48 prodi ya, yang nantinya ada di semua bisa memasuki. Baik dari semua yang saya banggakan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, saya nggak tahu tadi sudah ada yang tahu belum? Sebelumnya, belum ya? Wah ini bagaimana? Padahal ini miliknya Gresik loh. Ini miliknya Gresik loh. Karena namanya Maulana Malik Ibrahim, beliau adalah Sunan Gresik. Ya, jadi nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini diambil dari Sunan Gresik. Jadi ini sebenarnya milik panjenengan semuanya dan milik umat Islam semuanya. Dia tidak harus tahu dan harus menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai tujuan utama. Kalau ada di semuanya melanjutkan, dan saya yakin ada semuanya pasti mampu dan bisa masuk di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk itu memang sangat tepat bila mana adik-adik ini kelas 10 sudah berlangsung. Saya juga paling senang kelas 10 banget juga yang berlangsung. Mengapa? Karena pada dia dari awal itu punya pandangan dan punya fokus ya. Oh, kalau nanti saya pengennya ke sini, saya pengennya ke sini, sehingga dengan itu ada di semua yang bisa memfokuskan belajarnya. Oh, saya pengen nanti masuk ke fisika, apa yang saya siapkan. Kemudian kalau saya ingin masuk ke THI misalnya, apa yang saya persiapkan. Kalau kemudian saya ingin masuk ke kedokteran, apa yang saya persiapkan. Sehingga lebih jauh mempersiapkan diri, tentunya akan lebih siap untuk memasuki dunia perguruan tinggi, terutama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya. Jadi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dulunya adalah merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalijogo Sultan Yogyakarta. Ketika itu UIN Malang baru menjadi yang namanya Fakultas Tarbiyah. Ya. Jadi dulu itu di Jawa Timur ada cabang dari Sunan Kalijogo ada 3. Yang pertama adalah Fakultas Syariah di Surabaya yang sekarang jadi UIN Surabaya. Kemudian Fakultas Tarbiyah yang menjadi UIN Malang ini, kemudian Fakultas Usuluddin yang kemudian menjadi IAIN Kediri. Ya, itu ceritanya. Kemudian menjadilah beberapa tahun kemudian menjadi cabang dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Barulah kemudian pada tahun 97 itu berdiri sendiri menjadi sekolah tinggi, ya menjadi sekolah tinggi. Karena menjadi sekolah tinggi itu bagi kami UIN Malang ini terlalu kecil, ya terlalu kecil. Karena kami punya cita-cita yang besar, cita-cita menjadi perguruan tinggi, terutama agama Islam yang standarnya bukan lagi Indonesia tapi dunia. Ya, kami ingin menjadi perguruan tinggi agama Islam yang standarnya adalah internasional. Sehingga kami tentunya tidak cocok, kurang besar kalau hanya menjadi sekolah tinggi. Untuk itu maka pada tahun 2004 alhamdulillah UIN Malik Ibrahim Malang sudah berubah menjadi universitas. Cuma ketika itu belum namanya, belum Malik Ibrahim, masih UIN Malang begitu saja ya. Baru kemudian tahun 2009 oleh Pak SBY diresmikanlah UIN Malang ini menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu sekilas perkembangan kelembagaan UIN Malang. UIN Malik Malang ini adalah salah satu perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Jadi ya, kalau dikatakan semuanya, jadi UIN Malang ini di bawah Kementerian Agama, bukan di bawah Kemendikbud. Meskipun secara akademik kami juga dibina oleh Kemendikbud, ya. Karena untuk prodi-prodi yang umum dan itu yang paling banyak di antara prodi-prodi itu adalah prodi umum yang itu izin dan pembinaannya oleh Kemendikbud. Sehingga kami ini meskipun bapaknya itu Kemenak, tapi kami dibina juga oleh Kemendikbud. Jadi punya 2 bapak. Satunya Bapak Kandung, satunya Bapak Tiri. Ya, sambung karena dua-duanya berkali-kali. Alhamdulillah UIN Malik Malang ini sudah beberapa kali mendapat sertifikat akreditasi A, yaitu untuk perguruan tingginya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan 2024 ini kami akan maju menjadi unggul, mohon doanya. Karena sudah 2 kali atau 3 kali A, jika harusnya 3 konversi menjadi unggul. Nah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini apa sih bedanya dengan perguruan tinggi atau UIN yang lain? Ya. Kalau ada tadi dari depan, dari para belakang, dari langsung turunnya di sini ya, turunnya di masjid ya. Nah, tadi kalau ada dari depan itu ada yang namanya ini, ada satu batu di pojokan. Ya, itu ada beberapa besar itu, yang situ tertulis kata-kata ya, yang menjadi inspirasi dari kami semua, yaitu kunu ulil albab, kunu ulil absar, wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Ya, itu merupakan sumber inspirasi daripada pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, jadi makanya logonya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini ada tulisannya ulul albab. Ya, aneh sendiri ya, dari semua logo-logo hanya UIN Malang ini yang ada ulul albab ya. Satu-satunya di dunia kayaknya. Nah, cuma ini apa namanya, ini betul-betul menginspirasi kami. Ya, mengapa kami mengambil ulul albab ini menjadi inspirasi, menjadi motor,
menjadi apa namanya bersih dalam mengembangkan ilmu malam ini. Jadi ilmu malam ini ingin menjadikan terutama mahasiswanya menjadi orang-orang yang ahli, tidak saja pada bidang-bidang ilmu-ilmu umum, tapi juga orang-orang yang paham, yang ahli, yang fahim, yang faqih dalam hal juga ilmu keagamaan. Menggabungkan dua budaya, yaitu budaya perguruan tinggi dan budaya pesantren. Ya. Ada yang pernah di pesantren? Ada yang pernah? Gak ada ya? Nah, di Malang ini adik akan tinggal di pesantren. Ya, itu tidak ada dunia ini selain di Malang ya. Jadi saya di Malang ini menggabungkan dua tradisi, yaitu ini dan tradisi pesantren. Oleh karenanya pada tahun awal semua mahasiswa di Malang ini wajib tinggal di asrama atau tinggal di ma'had atau pesantren, di mana nanti semuanya akan digembleng dengan ilmu-ilmu agama, mulai dari bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian juga kitab-kitab kuning dengan berbagai keilmuannya, ya, fikih, akidah dan lain sebagainya, ya. Semua diajarkan di ma'had. Di samping juga ada adik nanti akan juga belajar di kelas untuk bidang ilmu masing-masing, ya. Ada adik akan diajarkan juga di ma'had. Jadi harapannya ketika nanti ada adik semua itu terus menjadi profesional yang ulama dan ulama yang profesional. Adik tahu para pemuka-pemuka agama Islam yang dulu ya, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, ya, Al-Farazi, ya. Tahu pernah dengar nama itu? Pernah? Harus tahu dan harus pernah mendengar. Jangan hanya ada story aja ya, yang dihafalkan. Jadi harus tahu siapa ilmuwan Islam yang besar yang mengukir sejarah dunia ini, ya. Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang pakar, ya, orang-orang yang pakar di bidangnya. Tapi mereka adalah orang-orang juga yang sangat paham, orang-orang yang sangat alim tentang agama Islam. Orang-orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi juga mereka orang-orang yang ahli meneliti dan ahli mengembangkan juga ilmu dan dasar-dasar pada bidangnya masing-masing. Seperti itulah sebenarnya harapan Uin Maulana paling ke depan. Ya. Untuk itu, jadi sudah saya katakan bahwasanya nanti di Maulana paling ini wajib 1 tahun tinggal di ma'had. Selain itu, program unggulan kami untuk membawa mahasiswa menjadi ilmuwan tadi itu, yang kedua adalah tradisi hafal Quran. Jadi adik-adik, apalagi yang setelah punya hafalan, ada yang belum? Ada yang punya hafalan? Ada? Hafal 30 juz? Hafal juz 30? Wah, paling ini juz mafukat, juz tangga. Nah, tapi gak apa-apa, adik-adik masih kelas 10, masih kelas 1. Adik-adik masih punya waktu 2,5 tahun untuk menghafal Al-Quran, ya. Nanti kalau adik-adik punya hafal Al-Quran minimal 10 juz, ya, minimal 10 juz, adik-adik bisa masuk secara langsung melalui jalur prestasi, ya. Sekarang ini sudah agak banyak metode-metode Al-Quran yang cepat. Bahkan orang ada yang 3 bulan hafal 30 juz. Dan itu terbukti loh, terbukti. Ada, ya. Saya dengar di Jombang, Balikpapan itu ada. Artinya adik-adik kalau 2,5 tahun itu sudah bisa 40 juz, ya. Nah, jadi kalau artinya adik-adik masih punya kesempatan, ya. Masih punya kesempatan di sela-sela belajarnya, kemudian juga menghafal Quran. Quran itu bukan hanya untuk masuk ke tinggi, itu hanya bonusnya, ya. Tapi yang paling penting menghafal Quran itu adalah membawa Quran dalam kehidupan kita, yang itu akan menolong kita sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa?
karena Quran itu adalah sahabat yang paling setia. Kalau kamu punya teman, meskipun punya teman yang sahabat karib ya, mungkin paling teman sampai di mana. Paling kalau sudah tidak kebetulan tinggi nanti juga sudah bisa. Ya, kalau sudah berkeluarga juga bisa, sudah mati bisa. Tapi kalau Al-Quran tidak. Ya, Al-Quran akan kamu bawa kemana saja. Karena ada di dalam hati kamu. Ya. Nanti kalau kamu sudah meninggal, kamu bertanya sama malaikat, siapa namanya yang namanya dikubur? Bukan nakir. Itu nantinya akan membantu menjawab juga Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu kemudian membawa kamu, mengawal kamu sampai nanti kamu masuk surga. Itu hebatnya Al-Quran. Itu adalah sebaik-baik teman. Itu adik-adik, saya mohon, saya mendorong, saya berpesan untuk mumpung masih ada waktu, masih muda, yang cerdas pikirannya, monggo adik bisa mulai sekarang bisa menghafal Quran, ya, mulai yang pendek-pendek dulu, ya, yang 30 dia pernah sambil dipakai untuk sholat. Saya yakin itu 30 itu ya setengah tahun nggak sampai nanti bisa terus lanjut, ya. Setiap pagi, habis subuh, kalau usah main HP ya, main HP, nanti coba buka Qurannya, ya beli Quran yang kecil itu, atau kalau perlu HP-nya itu diinstal Quran, ada nggak? Yang ada ya? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali. Di HP-nya itu ada aplikasi Al-Quran, itu luar biasa. Tidak yang ada pengingatnya itu ya, waktunya membaca Quran. Itu ya, kemudian nanti adik-adik kalau punya hafalan, nanti di UIN Malang ini juga ada yang namanya Hay'ah Tahfidz Quran, yaitu lembaga yang menaungi para mahasiswa yang punya keinginan untuk menghafal Quran. Di UIN Malang ini lebih dari 2.500 mahasiswanya adalah para penghafal Quran. Lebih dari 2.500. Dan hebatnya, mahasiswa yang prestasinya terbaik, yang kumlot, yang tiap tahun mendapatkan sebagai studi terbaik, itu rata-rata mereka adalah para penghafal Quran. Ya. Padahal mereka itu double, dia menghafal Quran, dia beriman, dia kemudian juga mengerjakan tugas-tugas. Tapi ternyata anak-anaknya menghafal Quran itu justru cerdas secara akademik. Karena apa? Hidayah, karena barokah dari Allah. Jadi juga lahir semuanya dengan Al-Quran. Kemudian ada integrasi standar sains, ya. Kemudian ada PKPBA, PKPBI, ya, pembelajaran khusus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi di Malang ini di tahun pertama, selain ada adik tinggal di asrama di Mahat, juga mulai dari jam 2 sampai maghrib, ya, itu ada diajari bahasa Inggris, ya, supaya adik-adik semuanya mampu membaca kitab-kitab kuning, membaca kitab-kitab Arab, dan juga membaca buku-buku dalam bahasa Inggris. Kemudian ada Mahat Ali, kemudian ada ICT, ya, International Class Program. Ini di Malang ini hampir di semua fakultas itu ada kelas unggulannya, yang mana bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Juga semua tulisannya, tugas-tugasnya maupun skripsinya menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Dan sudah banyak yang skripsi itu malah tiga bahasa, ya, banyak. Kemudian juga di Malang ini ada fast track. Apa itu fast track? Fast track adalah program di mana adik-adik bisa menempuh S2 itu berbarengan ketika adik-adik masih menempuh S1. Jadi nanti adik-adik misalnya sudah semester 7, nilainya bagus, kemudian adik-adik ingin langsung S2 di UIN ini, adik-adik bisa langsung ikut program fast track. Sehingga nanti mungkin adik-adik hanya butuh waktu sekitar 7 tahun, atau mungkin tidak sampai
sudah dapat 2 gelar, S1 dan S2. Jadi sekarang harus mempersiapkan diri ya, harus menguatkan motivasinya. Saya harus kuliah minimal S1, kalau perlu S2, S3 ya. Karena adik-adik kalau hanya SMA dan kemudian kerja, maka adik-adik itu nanti kerjanya itu hanya sekelas apa? Karyawan yang kasar ya. Karyawan yang kasar, lebih banyak kerja ototnya ya. Tentunya gajinya juga tidak besar, kelasnya pekerja ya. Tapi kalau adik-adik minimal S1 pasti sudah berbeda lagi, minimal manajer ya, minimal manajer. Kalau manajer itu sudah tidak banyak bekerja kerasnya, nggak perlu maju, nggak perlu jadi angkat-angkat ya. Mungkin mesti paling tidak supervisor ya, supervisor yang bisa tinggal ini kereta ya, dan uangnya banyak, gajinya besar. Tapi kalau cuma SMA, aduh, kamu jadi pesuruh saja, suruh sini, gajinya kecil ya, karirnya juga begitu saja. Gak mungkin SMA langsung direktur kecuali itu perusahaan kamu sendiri ya. Jadi adik-adik, saya harap untuk betul-betul menyiapkan diri, memotivasi diri untuk mulai sekarang. Adik-adik menyiapkan mental juga, pikirannya juga kemampuan akademiknya untuk bisa kuliah ya. Bagaimana biayanya? Jangan dipikir ya, karena biaya itu yang mikir bukan kamu, yang mikir orang tuamu dan Gusti Allah. Rezeki itu yang Allah yang ngasih, dan Allah beri rezeki itu pasti sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kamu hanya sampai senator, maka rezekinya orang tuamu sampai senator ya. Tapi kalau dari sekarang kamu sudah pokoknya bismillah, saya pengen kuliah minimal S1 atau S2, insya Allah yang rezeki yang Allah berikan juga sampai kamu lulus nanti S1 atau S2 seperti itu ya. Jadi tidak usah memikir apa namanya biaya, insya Allah akan ada rezekinya. Di Uin ini banyak beasiswa yang saya jelaskan. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk masuk ke Uin Malang? Nah, ini ada beberapa jalur ya. Ada jalur nasional Kemendikbud, itu ada 2, yaitu SNMPTN, kalau sekarang namanya SNBP ya, sama SNBT, itu begitu. SNBT, M-nya nggak ada. Tapi ini sekarang ya, ini sekarang. Kalau nanti 2 tahun lagi boleh jadi sudah berubah ya, boleh jadi berubah ya. Ini mungkin nanti sekarang aja ya, sekarang ini yang mungkin ada yang bisa sampaikan ke kakaknya. Kemudian ada jalur nasional pemenang, Sepanjang. Kemudian itu untuk yang Kemendikbud itu untuk studi umum ya, seperti tadi fisika, kimia, bahasa Inggris, kemudian kedokteran itu. Kalau yang nasional pemenang, SPAN dan UMPTKIN itu untuk jalur-jalur atau prodi-prodi keagamaan. Selain itu juga ada yang mandiri. Mandiri ini untuk seluruh program studi ya. Seluruh program studi bisa melalui jalur mandiri. Nah, ini yang keempat ini jalur beasiswa teladan. Ini kalau adik-adik punya hafalan minimal 30 juz. Bukan minimal ya, karena ada 30 juz, nggak mungkin 35. Jadi kalau adik-adik punya hafalan 30 juz, atau adik-adik mampu baca kitab kuning, atau punya prestasi seni maupun olahraga di tingkat nasional, adik-adik bisa melalui jalur beasiswa teladan. Ini langsung masuk dan keseluruhan dapat beasiswa sampai lulus ya. Dan terakhir ini yang program khusus, ini yang jalur-jalur khusus. Yang mana saya tahu ini yang prodinya. Jadi ya. Jadi Uin Malang ini punya 7 fakultas ya. Coba ini berarti ada. Ini biar nanti sekalian langsung bisa melihat kira-kira aku pengen nanti, kira-kira aku pasti kuliah yang prodi apa ya.
gitu ya. Yang kita punya 7 fakultas dengan 48 program studi. Ya. Yang pertama tarbiyah dan ilmu keguruan. Ini bagi adik-adik yang dari sekarang ingin menjadi guru. Ya, Mas ya, guru itu gajinya sedikit tapi barokai. Ya, jelas kayak begini. Nah, barokai. Gajinya sedikit tapi anak-anak eksok gitu, anak-anak kuliah, jadi wong yang benar-benar KB, anak-anaknya baik-baik semuanya itu barokahnya. Mas yo gajinya fungsi di kali pulau. Oke, yang penting barokah. Barokah itu nggak melihat besar kecilnya. Buat sini yang kecil tapi nggak barokah yang gede-gede gitu ya. Dan juga di tarbiyah ini ada beberapa, ada banyak prodi ya, ada PAI, ada IPS, bahasa Arab, ada pendidikan guru madrasah, ada pendidikan anak Islam, anak usia dini, ada manajemen pendidikan, hadis, bahasa Inggris, matematika, ya. Itu semua adalah berbasis pada keguruan. Jadi yang basicnya adalah keguruan. Sebutnya ada bahasa Inggris, tapi adalah pendidikan bahasa Inggris. Kalau matematika itu pendidikan matematika yang artinya ada yang menjadi guru. Kemudian yang kedua ada fakultas syariah. Ini untuk menjadi ahli hukum. Ya, yang pertama itu al-akhwat al-khasiyah, yaitu hukum keluarga Islam. Itu ada dia bisa menjadi pengacara, bisa menjadi hakim, bisa menjadi panitera, ya, bisa menjadi jaksa. Pokoknya berhubungan dengan hukum-hukum. Ada nanti bisa mengambil jurusan hukum keluarga Islam. Ya. Ini gelarnya SH ya, meskipun HKI, jadi ada sama dengan SH di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau di sini SH-nya ada tambahan agamanya, ada tambahan ilmu agama, sehingga ada adik kalau menjadi hakim bisa menjadi hakim di pengadilan agama. Kalau dari SH-nya tempat lain, dan SH-nya misalnya SH-nya Brawijaya atau UNDI, dia kalau menjadi hakim pengadilan agama harus belajar lagi ilmu agama. Tapi kalau dari UIN Malang tidak, bisa menjadi hakim umum, bisa menjadi panitera, bisa menjadi pengacara, tapi dia juga paham hukum-hukum dan ilmu hukum-hukum yang berhubungan dengan agama Islam, tahu waris, tahu bagaimana kayak perceraian, bagaimana pernikahan yang sah. Itu beda sama yang di SH umum, ya itu ya. Kemudian yang ketiga ada humaniora. Yang kedua yaitu bahasa dan sastra Arab, bahasa dan sastra Inggris. Berikutnya adalah psikologi. Ya. Kemudian ekonomi, ada 3, manajemen, akuntansi dan perbankan syariah. Ini yang yang dari sekarang senangannya ini ya, ekonomi. Ya, pengen kerja di bank atau pengen menjadi entrepreneur, ya, menjadi pengusaha, ya ada yang bisa masuk di ekonomi. Nah ini fakultas sains dan teknologi seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Azi. Nanti ada kalau pengen menjadi kuliah fisika, ada yang mengambil fakultas sains dan teknologi. Ini ada matematika, biologi, kimia, fisika, teknik informatika, teknik arsitektur dan perpustakaan dan sistem informasi. Nah ini yang terakhir, adik-adik bisa mengambil fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Ini bagi yang pengen jadi dokter ya. Ada yang jadi dokter ya? Nah harus ada di atas, karena ada sana yang jadi dokter. Jadi dokternya itu berilmu, beriman, beramal dan bertakwa. Harus begitu, harus dokter yang berilmu, beriman, bertakwa. Dokter yang itu nggak punya ilmu agama nanti jadinya apa itu malpraktek, jadinya kemudian bikin yang macam-macam aborsi macam-macam. Itu dokter-dokter yang tidak punya ilmu agama, dokter yang dulunya tidak pernah sekolah di YUM ya. Wah, itu pasti. Nah ini yang pas saja nanti.
UIN Malik Malang ini punya kerjasama dengan berbagai negara, berbagai perusahaan, ya, yang itu dipakai oleh adik-adik semuanya untuk nanti magang. Ya. Kami punya bersama dengan berbagai perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Juga bukan ini yang nantinya adik-adik kalau kuliah sini bisa pertukaran pelajar, ya, baik di Malaysia, Singapura atau di Saudi, ya, ya itu. Nah sekarang ini yang penting, ya, beasiswa. Ya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, di UIN Malik Malang itu banyak beasiswa. Yang pertama dari KIP kuliah, ya. Ini adalah beasiswa dari negara. Syaratnya adik-adik harus memiliki KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kalau belum punya harus segera diurus. Ya. Kemudian beasiswa teladan, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga ada beasiswa dari lembaga-lembaga. Ini banyak, ya, ada Indonesia, ada Garam, ada beasiswa definisi pengganti, ada beasiswa Hafidz Quran, ada beasiswa pemerintah daerah, ya. Kemudian beasiswa Elzawa, ya. Dan masih banyak lagi. Ini adalah beasiswa yang ada di semua bisa mengakses, sehingga adik tidak perlu lagi menyiapkan biaya kalau adik memang punya kemampuan syaratnya, ya. Jadi harus mulai sekarang belajar disiapkan. Oke. Nah, untuk biaya studi di UIN Malik Malang ini ada dua, yaitu pertama biaya mahar. Tadi tahun pertama saja. Di tahun pertama di UIN Malik Malang harus tinggal di mahar, itu dikenakan biaya 7,5 juta. Itu sudah biaya tinggalnya dan juga sudah mengikuti seluruh program pembelajaran di mahar. Kemudian juga UKT. Di UIN Malik Malang tidak pakai SPP tapi pakai UKT. Bedanya apa? Kalau UKT itu uang kuliah tunggal, begitu ada bayar satu kali sudah. Nggak ada lagi kan apa namanya bayar yang lain, cukup bayar per semester satu kali, tidak perlu lagi bayar uang ujian, uang skripsi, uang wisuda, nggak perlu lagi, ya. Dan UKT itu besarnya ditentukan oleh kemampuan orang tua. Jadi kalau bapak ibunya mohon maaf karena kalau kurang mampu, ya nanti UKT-nya sudah kecil. Bahkan yang paling kecil itu hanya 450, ya Mbak, ya. Berapa? 400.000, ya. Itu satu semester, ya. Itu lebih, kalau dibagi 6 bulan itu lebih kecil daripada kamu, ya. Jadi kalau orang yang mampu, maka UKT-nya pun juga tidak besar. Nah ini apa namanya, mahasiswa UIN Malik yang dari berbagai negara kami itu adalah PTKIN yang mahasiswa asingnya paling banyak. Di kami itu ada sekitar 500-an mahasiswa asing dan itu terdiri dari sekian 39 negara. Ya. Sekarang lebih malah, ya sekarang malah lebih. Tahun 2022 kayaknya. Jadi nanti ada di dalam sini itu akan ketemu dengan mahasiswa dari Rusia, dari Cina, dari Filipina, dari Itali, dari Afrika, ya. Karena di sini sudah menjadi sekolah internasional. Ya. Nah ini diantara contoh prestasi mahasiswa. Ini yang tahun 2022 saja, tahun yang internasional ada 101 prestasi, kemudian yang nasional 40, yang regional 50. Jadi ukuran apa namanya keunggulan sebuah perguruan tinggi juga dilihat dari seberapa besar prestasi mahasiswanya. Ya. Jadi insya Allah mahasiswa ini semuanya adalah mahasiswa yang berprestasi baik nasional maupun internasional. Lanjut. Saya kira itu, ya. Nah ini contoh, ya, ini contoh gambar-gambar yang ada bisa lihat. Ini contoh kalau ada nanti di Mahat, ini Mahatnya itu kalau ya seperti itu, kuliah outdoor. Ya. Lanjut. Nah ini Mahat yang di kampus 2, yang untuk dokteran, ya, hanya lebih mahal karena memang
mahalnya asrama kayak hotel. Ya. Jadi satu kamar 2 orang, ada AC-nya, kamar dalam, full wifi. Ya. Jadi agak mahal sedikit. Tapi kalau nanti kemudian dihitung dengan apa namanya kos selama setahun, kosnya seperti itu mungkin per kamar bisa 250. Ya. Saya kira itu informasi kami terkait dengan Lima Laik dari Malang. Monggo kalau ada semua Bapak Ibu guru ingin menanyakan sesuatu, saya persilakan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Febri dari kelas 1. Mau tanya, tahun ajaran baru persentase penerimaan mahasiswa baru di jalur SNBP sama SNBT dan Mandiri berapa? Penerimaan di jalur banyak. Perkenalkan, nama saya Abdul Boban dari jurusan IPA. Saya ingin menanyakan apa perbedaan tadris matematika dan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dari kelas 10-2. Jadi saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi kebingungan dalam memilih jurusan? Sudah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesha dari kelas 10-1. Apakah kegiatan sehari-hari hanya berkuliah atau ada kegiatan lain selain kuliah?
luar biasa pertanyaannya. Ya. Terima kasih ya dari semuanya yang kasih memberi pertanyaan. Yang pertama, Mas Febri ya. Ya. Terkait dengan kuota atau persentase dari jalur-jalur masuk. Jadi gini, jadi mungkin Maulana Malik dari Malang ini setiap tahun rata-rata hanya bisa menerima sekitar 3.700 hingga 4.000 ya. Mengapa? Karena kami ini bukan karena ada minat, pembelian sebanyak sekali gitu. Maka kalau beberapa tahun ini sekitar 190.000 ya minat yang pendaftarnya itu. Tapi kami itu hanya bisa menerima sekitar 4.000 karena tadi itu kami itu wajib mengasramakan atau menginapkan semua santri mahasiswa baru itu di Maha, sehingga kampus kami itu tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan tahun depan ini kami sedang membangun kampus 3. Kami sedang membangun kampus 3 di Jalan Batu itu sampai bisa memuat sekitar 5.000 mahasiswa, sehingga nanti satu kami bisa menerima paling tidak 6 sampai 8.000. Sementara ini kami masih terbatas pada kapasitas pondok yang hanya maksimal 4.000, sehingga berapapun yang berada di Malang ini memang terbatas, hanya bisa menerima sesuai dengan kemampuan pondok. Ya. Kalau persentasenya itu kami memang agak fleksibel ya, agak fleksibel. Cuma memang yang diutamakan itu adalah dari dua jalur yang besar tadi itu, jalur yang dari Kemendikbud, yang SNBT maupun SNBP. Kemudian yang jalur yang ke Badan Agama itu sepadan itu untuk yang prodi. Jadi kalau di kami ini dua jalur sebelumnya itu minimal sekitar 60 sampai 80%. Selebihnya baru mandiri. Jadi ya, jadi begitu. Jadi untuk yang jalur nasional baik yang dari Kemendikbud maupun yang dari Kemenak itu menempati porsi yang paling banyak. Ya, sekitar 60 sampai 80%. Lalu kemudian sisanya, lalu kemudian kita beri porsi untuk yang mandiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang terkait Mas Gofur ya, Abdul Gofar ya, Abdul Gofar. Agung. Oh, Mas Agung Gofar itu luar biasa. Ya, luar biasa. Bedanya tadris matematika sama matematika aja. Nah, kalau tadi saya katakan, kalau tadris itu pendidikan ya, itu hanya bahasa Arab saja. Karena berada di bawahnya tarbiyah, maka dibahasakan bahasa Arab. Tadris matematika itu pendidikan matematika. Jadi di Malang ini ada dua matematika, ada yang murni, ada yang pendidikan. Kalau yang murni ada nanti diproyeksikan menjadi ilmuwan, jadi peneliti seperti itu. Kalau yang tadris atau pendidikan ada nanti diproyeksikan untuk menjadi guru atau dosen. Ya, jadi beda ya. Kalau setengah itu guru, maka adik mendaftarnya melalui tadris matematika atau pendidikan matematika. Jadi kalau pengen menjadi ilmuwan, ya, jadi ilmuwan, jadi peneliti dan teman-teman, jadi programmer, nah, nanti ada adik mendaftarnya di matematika murni. Begitu pula yang lainnya tadi ada orang tadris bisa apa? Bahasa Inggris ya, itu adalah atau ada siapa? Ya itu sama ya, sama. Jadi kalau tadris bahasa Inggris adalah menjadi guru bahasa Inggris. Sedangkan kalau bahasa Inggris biasa maka bisa menjadi masih biasa menjadi penerjemah dan sebagainya. Ya pegawai ya, seperti itu. Kemudian dari adik Mbak Yuni. Ya,
bagaimana trik-trik memilih jurusan. Nah ini penting sekali saya kira. Yang pertama begini, pertama adalah adik tentunya minatnya, kesukaannya, hobinya apa. Ya, itu harus diperhatikan dulu. Senangannya apa? Karena akan sangat enak, akan sangat kemudian itu apa namanya mudah bila mana adanya mengambil jurusan yang adik suka. Ya. Jadi berangkat harus suka dulu, jangan sampai kemudian ini hanya pilihan orang tua kamu terpaksa. Jangan sampai ya. Jadi dari sekarang aku sukanya itu misalnya dunia komputer. Ya. Maka jangan ambil yang ini, jangan ambil yang seni. Atau kalau seni pun berarti yang seni yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya digital atau apa namanya multimedia seperti itu. Tapi harus yang memang basicnya kamu suka. Jangan sampai kemudian kamu sukanya kedokteran kok suruh matematika. Ini bingung ya. Tuh, jadi pertama harus suka dulu. Ya. Baru kemudian ketika apa yang kamu suka sudah ada dalam pikiranmu, maka adik sudah mengambil jurusan tentunya harus yang pas. Jika aku sukanya A, maka mengambil jurusan yang sesuai. Apakah IPA atau IPS. Meskipun sekarang ini boleh melompat-lompat jurusan. Misalnya di SMA-nya IPS, kemudian nanti kuliahnya di tempat yang basicnya IPA, boleh. Tapi tentunya itu akan berat. Beda halnya kalau dari awal adik sudah tahu saya pengennya itu ini, saya ingin masuk jurusan ini, maka saya mengambil apa namanya jurusan yang IPS atau IPA. Kemudian juga pertimbangan dalam memilih jurusan juga kemampuan kamu ya, kemampuan kamu. Artinya ya memang rojo kabel pinter kamu kan ya jangan ambil yang berat-berat, ambil yang mungkin yang apa yang ringan-ringan saja. Yang kira-kira nanti memang kamu mampu untuk menyelesaikan. Jangan sampai kemudian mengambilnya yang waduh yang teknik mukul saja, tapi ternyata nanti ternyata terlalu berat sehingga kamu tidak bisa menyelesaikan. Nggak bisa masuk keluar ini yang susah. Jadi adik harus memperhatikan itu. Yang kira-kira memang dalam kemampuannya, dalam kapasitasnya. Kemudian juga yang penting juga adik juga harus melihat kemampuan orang tua. Ini juga diomongkan dengan orang tua. Misalnya kalau mau ambil kedokteran, ya itu pasti membutuhkan biaya besar. Ya. Jadi harus diomongkan sama orang tua, Pak, Bu, kira-kira saya boleh mengambil ini atau tidak. Artinya menyesuaikan dengan kemampuan orang tua. Kemudian juga adik juga perlu diperhatikan kira-kira jurusan yang saya ambil ini di mana tempatnya. Ya, kamu pilih dulu jurusannya, baru pilih kemudian universitasnya. Itu yang saya kira lebih penting. Ya. Cuma dalam memilih universitas perhatikan juga kira-kira letak atau posisi atau di mana perguruan tinggi itu berada. Kalau terlalu jauh sebenarnya jadi juga akan membuat namanya juga sekitar juga butuh biaya besar. Itu segera beberapa pertimbangan kalau ada adik ingin memilih sebuah jurusan. Kalau perlu ada adik mengikuti tes dulu, tes psikologi ya. Dari itu baru kemudian kira-kira potensi kamu itu yang paling banyak di bidang apa, dan nanti itu kemudian syaratnya adalah apa. Di kemarin ini juga punya lembaga psikologi ya, yang bisa mengetes dari semuanya. Nanti kalau sudah kelas 2 mungkin ya, sebelum mengambil jurusan nanti bisa tes dulu, tes psikologi sehingga tahu potensi kamu itu di mana, sehingga nanti bisa mengambil jurusan yang pas dan mengambil program studi yang pas ketika ada nanti kuliah. Kemudian di lima ini seperti tadi yang ditanyakan oleh Mbak Naisa ya. Ya itu di lima ini apa kita bahas suara.
Di Mariki Malang ini selain ada adik diajarkan ilmu atau hard skill ya, ada adik juga diajarkan juga dengan hal yang soft skill ya. Kegiatan kita semuanya banyak sekali ya. Di kami ini banyak kegiatan UKM, mulai yang bersifat pikiran yang saya menulis ya, yang sifatnya tulis, kemudian yang olahraga sekian banyak, kemudian juga yang seni, kemudian juga ada yang sukanya menjadi wartawan, misalnya itu ada yang di Simfoni FM itu, ada mamalah yang suka pecinta alam, ada kemudian juga yang sukanya itu tentara, itu ada manual, ya itu di sini banyak juga ketika ada nanti tinggal di Mahat, ya tinggal di pesantren itu banyak sekali kegiatannya, termasuk seni-seni, yang sebenarnya orangnya jihad, ya UKM yang senangnya terbangan itu macam-macam. Ada yang sukanya ini yang namanya masrohiyah, itu drama, UKM K2 juga ada yang banyak di sini banyak. Jadi ada adik memang di sini itu hampir kalau bisa semua mahasiswa itu mengambil minimal satu di antara UKM. Biar ada itu kemudian terbiasa berorganisasi, juga terbiasa menyalurkan hobinya. Biar tidak kemudian kuliah tegang, ya. Gitu ya. Di sini banyak dan insya Allah dari KM ternyata sudah punya banyak prestasi yang berbeda. Maka kemarin yang terakhir itu paduan suaranya di Malang ini juara internasional, ya, jadi juara internasional. Jadi, itu dari semuanya. Masih ada yang lain yang perlu ditanyakan lagi? Cukup? Nah, cukup ya. Jadi alhamdulillah tadi yang akan sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada semuanya termotivasi untuk nantinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ketika ada di sekolah dan menyelesaikan studi di SMA. Ya. Saya doakan semuanya ada kesempatan diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan sekolahnya dan bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang ada di semua inginkan. Amin dan alamin. Saya kira dunia. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Khairul Khalid. Untuk selanjutnya yaitu doa. Mungkin ada salah satu dari Bapak Guru yang mau mewakili doa, semoga adik-adiknya, anak-anaknya bisa masuk di UIN Malang. Barokahnya dari Bapak. Di kami rumah biasanya yang tamu tidak berapa, karena tamu itu musafir, kalau musafir itu doanya diterima. Sebelum berdoa, mari kita khusyukkan doa kita. Karena kita musafir, insya Allah doa orang musafir itu dikabulkan oleh Allah. Mungkin nanti yang ingin melanjutkan perkuliahan di UINSA orang-orang Ibrahim ini bisa dikabulkan. UIN Maulana Malik Ibrahim bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها لك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم صل وسلم وكرم وسلم عليه على سيدنا محمد صلاة تكون لكل أسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل أداء دواء ولكل سكن شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Iya. Terima kasih Bapak atas selanjutnya yaitu penyerahan kacamata sekaligus foto bersama yaitu dari atas.